Usul fikih kaidah yang digunakan untuk memahami Al-Quran wa sunnah. Ya. Nah, di usulul fikih itu sendiri kama satadrusuna illa makhta fi mustawa rabi. Nanti mustawa rabi ya. Kalian belajar mana? Usulul fikih. Nah, usulul fikih itu sendiri isinya tidak keluar gabungan dari beberapa ilmu. Gabungan dari beberapa ilmu. Ilmu apa itu? Bahasa. Jadi kembali bahasa dikaji ulang. Karena bahasa yang dikaji di usul fikih ini, ya, kaidah yang dikaji di usul fikih ini adalah kaidah khusus yang memang ingin digunakan, kaidah khusus untuk memahami Al-Quran wa sunnah. Ya, paham tum? Kan kalau di bahasa hanya mengatakan aqsamul fi'li salasatun, atau al-kalimatu tanqasimu ila salasati aqsamin, al-ismu wal fi'lu wal harfu. Summa innal fi'la in dallat ala ma'nan waqa'a fi zamanin madi sumya fi'lul madi. Wa in waqa'a fi zamani al-an awil hadir sumya fi'lul mudhari. Wa in waqa'a fi ma'nan wa in waqa'a fil mustaqbal sumya fi'lul amri. Itu yang dijelaskan di dalam bahasa dalam nahwu, ya. Di usul fiqh tidak lagi itu dilihat, tetapi yang ingin dilihat fi'lul amri itu kan yadullu ala talab, menunjukkan perintah. Nah, apakah perintahnya itu wajib dilaksanakan atau turun sedikit hukumnya menjadi mandub, atau justru hukumnya mubah. Jadi dilihat dari sisi lain. Faham? Sehingga muncul apa usulul fikih, ya, kaidah yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu usul fikih. Ya, yang pertama kali dicetuskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sebuah kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Kitabur Ar-Risalah. Hadza wadi ayyuhat tulab. Wadi ya? Jelas? Ar-Risalah. Ar-Risalah sendiri ini disyarah oleh banyak ulama, seperti Imamul Haramain mensyarah kitab Ar-Risalah. Al-Imam siapa? Bukan Imam Masjid. Al-Imam Al-Qaffal Syashi, ya, dan seterusnya. Kitab Risalah. Muncul pertanyaan, apakah penting usul fikih, Ustaz? Nabi kan tidak belajar usul fikih. Ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad belajar usul fikih. Atau Umar bin Khattab belajar usul fikih. Laisa kadzalik ayuhat tulab. Jawabannya adalah memang tidak dipelajari, karena isinya itu ilmu ada di kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di kepalanya Umar, Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya. Karena isinya ini ilmu, muatannya ini ilmu, tidak keluar dari ilmu bahasa, ilmu hadis. Yang mana ilmu-ilmu ini? Ada wadi indahum. Antum
juga di zamannya Abu Hanifah. Ya, bukan berarti Al-Imam Abu Hanifah tidak menggunakan kaidah usul fikih untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Beliau tetap menggunakan usul fikih. Cuma usul fikih di zamannya Abu Hanifah lam yuktab ba'du, belum ditulis. Kenapa belum ditulis? Karena mereka belum butuh. Mereka belum butuh. Ada mafhum? Imam Syafi'i itu kan bisa dikata orangnya itu visioner. Ya, orangnya visioner. Dia visi ini itu sangat jauh ke depan. Kenapa beliau misalnya mempertimbangkan untuk menulis usul fikih? Khawatir 100 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan bahasa akan terus mengalami penurunan, ya, sehingga orang nanti itu memahami Al-Quran dan Sunnah pemahaman yang tidak benar. Maka ditulislah ilmunya. Faham? Kan itu sebabnya kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i itu basmalah dijaharkan, ya, basmalah dijaharkan. Kau di sini jangan lalu kau coba-coba kau masuk di markasnya Muhammadiyah, bisa kau DDO, ya. Kau di sini Allahu Akbar, Bismillah, pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Faham? Kalau masuk di masjidnya NU, perbaiki juga Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jelas ya? Biar semuanya aman dan damai, tidak ada perang saudara. Baik, jadi alasannya tadi kenapa misalnya Imam Syafi'i menjaharkan basmalah itu karena ada sesuatu yang dilihat di masa akan datang. Satu, mereka sepakat, beberapa ulama sepakat bahwa Bismillah itu ayat atau bagian daripada surah Al-Fatihah. Bagian daripada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat kedua. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiga. Sementara sudah ada dasar hukum yang sangat jelas yang mengatakan bahwa siapa yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya batal. Salatnya batal. Artinya siapa yang tidak membaca Al-Fatihah lengkap maka salatnya batal. Sehingga beliau mengatakan jangan sampai kalau bismillah tidak dijaharkan ini orang nanti menganggap bahwa bismillah bukan ayat dari surah Al-Fatihah sehingga Al-Fatihahnya rusak sehingga salatnya batal. Wadih? Faham? Sehingga dipertegaslah dan bersikeraslah bahwa bismillah harus diperjelas dalam bacaan salat ar-rawatib al-jahriyah. Faham hadza? Ini pendapat. Jadi oleh sebabnya beliau menulis namanya usul fikih. Jadi apa itu usul fikih ayuhat tulab? Kaidah yang diletakkan oleh ulama kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Anda tidak boleh lepas daripada sistem ini, metodologi ini. Ya, itu usulul fikih. Namanya usulul fahmi. Usulun ay qawaidun li fahmil Qur'ani was sunnah. Ilahuna wadi. Nah, setelah penulisan kitab Ar-Risalah ini mulailah ulama menghafal Ar-Risalah. Ya, mulailah orang membaca. Ini yang selfie di belakang. Aku tanya kau nanti. Ya, mulailah orang menghafal dan membaca berkali-kali apa Ar-Risalah. Terus berkembang. Terus apa berkembang.
hingga nanti pada akhirnya tiap mazhab itu mempunyai usul fikih tersendiri. Usul fikih tersendiri. Namun sebelum sampai di situ, terlebih dahulu berkembang dua madrasah besar, dua sekolah besar dalam penulisan usul fikih. Ada namanya Madrasatul Fuqaha. Ada juga namanya Madrasah Al-Mutakallimin. Inilah dua sekolah, dua madrasah yang tulab, yang menjadi tempat dikajinya namanya usul fikih. Ya, Madrasah Al-Fuqaha ini madrasah Abu Hanifah. Ya, aliran mazhab Abu Hanifah. Madrasah Al-Mutakallimin ini aliran tiga mazhab. Mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Konon ceritanya tiga mazhab ini memang dasarnya banyak kemiripan. Ya, paham? Namanya apa? Madrasatul Al-Mutakallimin. Bukan karena ulamanya banyak bicara sehingga dikatakan Al-Mutakallimin. Tidak, ada sebabnya tersendiri. Madrasatul Mutakallimin. Abu Hanifah madrasahnya itu Madrasatul Al-Fuqaha. Mulailah dikembangkan ilmu usulul fikih. Terus berjalan waktu, fikih semakin sempurna dan terbangun di bawah asas yang sangat kuat, yaitu dibangun di atas pondasi usul fikih. Paham? Dan fikih juga semakin sistematis pembukuannya. Sistematis pembukuannya. Dimulailah dari bab at-taharah, pindah ke bab salat, pindah ke bab az-zakah, pindah ke bab as-saum, pindah ke bab al-hajj. Ini semua dikatakan babul ibadah. Babu mazal ibadah, yang mengikat tata cara bagaimana kita menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pindah ke bab muamalah, muamalah, dan seterusnya sampai terakhir. Semakin tersusun dengan sangat rapi. Paham? Semua hukum-hukum yang dibangun di dalam fikih ini, dibangun di atas usulul fikih. Paham? Baik dari Madrasah Al-Fuqaha, begitupun Madrasah Al-Mutakallimin. Sampai di sini bisa ada sedikit gambaran, bayangan. Tulab, jelas ya? Jelas? Baik. Nah, catatan perlu kita ketahui bahwa baina madrasataini munafasatun qawiyah. Antara dua madrasah ini, sekolah ini, ada semacam semangat keilmuan yang luar biasa, yang luar biasa. Ada bukan perlawanan, tetapi bagaimana misalnya kalau dua kayak PSM lawan Persebaya atau Persija, atau Indonesia lawan siapa?
Jammi Malaysia, bukan lagi lawannya Malaysia. Ya, Malaysia di belakang ini. Ya. Nah, Uzbekistan, Asia Tenggara tidak ada sudah. Indonesia sudah number 1 kalau bola Asia Tenggara. Jadi ada mana munafasa, tandingan luar biasa. Fahimtum hada? Nah, sehingga suatu hari ini munculnya ilmu. Jadi harus tahu bahwa baina madrasatain ayyuhat tullab imamun lahum imamun. Contoh, di mazhab al-mutakallimin lahir orang-orang besar seperti al-Imamul Juwaini, Imamul Haramain. Siapa Imamul Haramain? Lahir setelahnya muridnya, yaitu bukan Imam Masjid, Imamul Ghazali. Imamul Ghazali. Setelah itu lahir Imamul Razi. Kullu hazi min kibari al-usuliyin, para pembesarnya usul fikih. Begitupun dari mazhab al-fuqaha, jauh lebih hebat lagi. Ya, lebih ganas lagi. Antum lebih hebat lagi. Nah, memang itu orang tidak akan pernah bangkit kalau tidak ada lawan. Itu rumus itu. Tidak pernah hebat kalau tidak ada lawan. Jadi kalau tidak ada saingan, jangan kau pernah. Coba naik motor kau sendirimu, pasti lari-lari 60 pi, toh? Lari 60. Kau naik mobil lari 60. Tapi pas ada langsung melambung, baru magas-gas, kurang ajar ini. Baru hantam. Karena baru ada lawan. Itu teorinya itu. Paham? Nah, kenapa dulu mazhab itu kuat sekali? Karena munafasa baina madrasatain. Ada semangat keilmuan yang sangat luar biasa. Nah, hingga kemudian ayyuhat tullab, ada seorang ulama dari mazhab Abu Hanifah. Ada seorang ulama dari mazhab Abu Hanifah. Sudah tua. Tapi bukan tua seperti orang tua yang kita dapatkan sekarang. Tidak. Memang orang tua tetapi minal fuqaha. Darasal ilma minas sigar ila ansara syekhuha. Ini ulama buta. Orang buta. Antum. Hadal faqih, orang faqih tadi yang buta ini sekaligus dia imam masjid. Jadi sebenarnya bukan jadi imam masjid itu tidak lain pekerjaan lain. Memang dia abdikan dirinya di masjid sambil mengulangi ilmunya. Saya lupa namanya itu orang. Nama ini ulama. Ya. Nah, ini ulama alim ini dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa itu? Sebelum saya masuk ke ilmu apa itu, ya, ini dalilnya tadi fikih yang kita bicara panjang lebar. Apa dalilnya? Apa sumbernya ini hukum? Al-Quran wa sunnah, ijma, qiyas, itu dalilnya. Nah, alim tadi yang orang buta yang sudah tua, dia mampu mengembalikan seluruh isinya fikih yang panjang itu ke 5 kaidah saja. Bahwa semua ini hukum dasarnya cuma 5. Dasarnya cuma 5. Jadi jangan mau capek-capek hafal hadisnya, jangan mau capek-capek hafal ayatnya, ya, proses kiasnya, ijma'nya, jangan mau apa juga, mau bolak-balik juga ini hukum, dia tidak mungkin lari dari 5 kaidah. Faham? Cuma ini ilmu sangat rahasia.
Ya, sangat rahasia, misterius betul ini. Jangan sampai kalau saya ucapkan dan dengarki mazhab Syafi'i, nah itu lawangku. Antum, maka dia sangat sembunyikan ini ilmu. Saking disembunyikannya, cuma kan namanya ilmu harus diulang-ulangi. Ilmu itu tulab yahtaju ila tikrar. Ya, sehingga kebiasaannya begini, dia kan buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi zikir. Setelah itu orang semua keluar dari masjid. Cuma dia perasaan ke orang buta. Ketika sudah tidak ada lagi suara, mulailah dia duduk di kursi. Mulailah dia keluarkan ilmu rahasianya, 5 kaidah tadi. Apa yang pertama? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Dia ulangi terus, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. 1 kaidah. Kaidah kedua, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ulangi terus sampai lancar. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. 3, ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Apa lagi kaidah yang lain? Al-adatu muhakkamatun. Al-adatu muhakkamatun. Terus ulangi, al-adatu muhakkamatun. Antum. Nah, tapi yang namanya rahasia, mau tidak mau pasti ketahuan. Sehingga betul ketahuan bahwa di sana, di pelosok dunia sana, ada seorang ulama buta dari mazhab Abu Hanifah. Dia mampu kembalikan seluruh hukum fikih yang mulai dari Nabi Muhammad sampai kita. Dia temukan bahwa kaidahnya cuma 5. Kembali kepada 5 kaidah. Semua orang penasaran, jangan kau bilagi. Semua pendekarnya mazhab penasaran ilmu apa mu itu. Antum. Nah, sehingga termasuk yang paling penasaran di sini seorang ulama dari mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya dia melakukan perjalanan panjang menuju ke tempat itu. Cuma dia harus sembunyikan identitasnya. Karena kapan dia bilang mazhab Syafi'i, sudah pasti tidak mungkin dibagi ilmunya. Karena ini lawangku. Antum. Akhirnya dia pura-pura menjadi jamaah. Menjadi jamaah biasa. Imam, Allahu Akbar. Oh, ini moralnya imam ini. Ya, dia akan tunggu keluarkan ilmunya. Nah, setelah jamaah dia sembunyi. Tapi agak kelihatan ceritanya, tapi memang asli nih. Dia sembunyi. Kan memang imamnya buta toh, dan melihat sembunyi. Nah, seperti kebiasaan tadi ulama alim ini, lalu duduk. Mulailah dikeluarkan apa ilmunya. Al-umuru bimaqasidiha. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-masyaqqatu tajlibut taysiru. Ad-dararu yuzalu. Al-adatu muhakkam. Cuma timbul masalah apa? Ini ulama yang Syafi'i, dia bersin. Dia tidak tahan, dia bersin. Ketahuanlah bahwa ada orang yang sembunyi di masjid. Akhirnya setelah itu katanya tidak pernah lagi diulangi itu ilmu itu. Maksudnya tidak pernah lagi dikeluarkan. Tapi mau diapa? Sudah didengar. Sudah apa didengar? Dan yang dengarkan itu bukan orang biasa. Ulama besar juga yang sangat gampang dan mudah memahami ilmu. Sejak itulah ayuhat tulab berkembang juga kaidah fikih di mazhab Di mazhab Imam Syafi'i. Begitu ceritanya kaidah fikih muncul. Bagaimana ceritanya? Menarik. Ya. Dari tadi saya bicara, entah waktu. Selesai? Kelas? Baik, itu saya kira itu untuk malam ini. Ceritanya begitu. Sehingga muncul namanya
Baik, sebelum saya lanjut beri kesempatan kepada antum jami'an. Jadi kaidahnya cuma 5. Maka dikatakan al-qaidatul kubra. Al-qaidatu al-kubra al-khamsah. Ya. Al-umuru bimaqasidiha. Innamal a'malu binniyat. Ya. Al-umuru bimaqasidiha. Apalagi al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Kaidah kedua. Al-masyaqqatu, kenapa? Mau bertanya, tunggu dulu. Al-masyaqqatu tajlibut taysiru. Ad-dararu yuzalu. Al-'adatu muhakkamatun. Setiap kaidah ini ayuhat tulab supaya mudah nanti dipahami, lahu dalil. Lahu apa dah? Dalil. Ya. Kemudian lahu qawaid mundarijatun tahtaha. Ada kaidah-kaidah turunannya. Ada kaidah-kaidah turunannya. Jadi jangan misalnya heran nanti kalau kaidah fikih banyak. Ya, sebenarnya yang banyak itu turunan dari 5 kaidah kubra. Nah, begitu cara memahaminya ini kaidah fikih. Pak antum, tujuannya apa? Jelas tujuannya. 1, kaidah yang kelima ini ya sangat membantu al-faqih, orang yang bergelut dalam ilmu fikih. Ya, karena kenapa? Ini akan sangat cepat membantu dia mendeteksi dalilnya. Mendeteksi apa? Dalilnya. Misalnya ada yang bertanya, Ustaz, itu adik saya yang perempuan ketika misalnya mau melahirkan, maaf, kandungannya di umur 8 bulan, dokter sudah mengetahui, menganalisa bahwa kalau anaknya keluar, besar kemungkinan potensi ibunya meninggal dunia. Apa mau dikerja? Apakah dimatikan janinnya, atau dimatikan janinnya, ibunya selamat, atau keluar janinnya, ibunya tidak selamat? Toh? Tidak ada lagi jalan lain. Nah, sudah dengan adanya ini kaidah ad-dararu yuzalu. Segala sesuatu yang akibatnya fatal cut. Tidak bisa. Sudah, berarti matikan anaknya. Antum kasih hidup ibunya. Itu masih bisa bikin anak yang lain setelah itu insyaallah. Ya, kasih cut itu anaknya. Aman dunia tuh. Jadi daripada pusing kau cari apa mau dalilnya ini, apa mau hadisnya ini, langsung ad-dararu yuzalu. Syait. Satu detik. Ini fungsinya kaidah fikih sangat membantu al-faqih dalam mendeteksi itu hukum. Dan jarang salah biasa. Dan jarang salah. Analisanya sangat kuat. Thayyib. Saya kira cukup demikian, dan kalau ada yang mau bertanya jangan malu-malu. Ya. Tafadhol. Matikan men. Baik, soal.